Alhamdulillah, hadirin hadirat yang dimuliakan juga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari yang mulia ini, di waktu yang mulia, di tempat yang mulia, di bulan yang mulia, kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kumpul di tempat yang penuh dengan keberkahan, di tempat yang penuh dengan keutamaan, di tempat yang insyaallah penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga perkumpulan kita ini selalu diberikan berkah oleh Allah, selalu dicurahkan rahmat dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, dan sebagaimana niat-niat kita yang hadir di sini semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala penyakit diangkat oleh Allah, semua daripada badannya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu dimudahkan urusannya oleh Allah, dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat daripada semua dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan juga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, insyaallah di malam hari yang mulia ini kita masih meminta sedikit waktunya untuk menjelaskan beberapa hal terkait dari apa yang akan kita pelajari, dipandu dengan dua kitab yang insyaallah akan kita pelajari. Tapi kemungkinan malam ini kitab itu masih belum kita pakai, insyaallah di 2 minggu yang akan datang baru kita pakai, karena ada beberapa hal yang perlu dijelaskan dan tidak ada di kitab itu, ya. Dan tidak mungkin kita main loncat-loncat, tidak mungkin, ya, karena kita ini dan apa yang kitab yang ada di antum sekarang ini, terutama kitab fikih yaitu Mukhtasar Latif, di situ langsung membahas tentang wudu. Wudu itu adalah wasail, wudu itu adalah maqasid, ya. Kalau di dalam bersuci, tujuan bersuci itu ada 4. Salah satunya wudu. Nah, orang wudu ada perantara, wudu itu ada sarana. Sarana wudu itu menggunakan air. Nah, sekarang ini kalau sarananya atau alat atau media untuk berwudu enggak kita bahas, langsung kita masuk ke wudu, nah itu nanti akan membuat kerancuan di dalam pemahaman kita. Jadi insyaallah sebelum kita memulai membaca kitab yang sudah ada di tangan-tangan antum semua ini, maka insyaallah malam hari ini, kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah pada malam hari ini, insyaallah kita sempatkan untuk membahas kajian-kajian yang berkaitan tentang air, kalau bisa sampai habis. Kalau bisa sampai habis, ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sebagaimana yang sudah kita pelajari di 3 minggu yang lalu, hampir mau sebulan kita ini, ada liburnya, ya, ada liburnya. Minta maaf karena ada halangan. Jadi dari apa yang sudah kita pelajari di 3 minggu yang lalu, mana Pak Ketua? Belum dibeli? Pak Ketua, masjid belum dibeli mic-nya. Apa namanya? Dari apa yang sudah kita pelajari di 3 minggu yang lalu, dan kita sudah mulai menerangkan tentang apa itu thaharah, apa itu bersuci. Semoga insyaallah semua yang hadir di sini jelas enggak kalau anak kayak gini? Kurang? Kurang? Semoga insyaallah yang kemarin hadir, dari apa yang Anda terangkan sedikit insyaallah bisa memahami apa itu pengertian thaharah, apa itu pengertian daripada bersuci, ya. Nah, di dalam bersuci itu ada tujuannya. Kita itu ada yang kita gosat, ada yang kita tuju, ya. Ente bersuci itu untuk apa? Mau apa tujuan ente bersuci? Ya, tentunya tujuan orang bersuci itu ada 4, ya. Tujuan bersuci ada 4. Yang pertama wudu. Kemudian yang kedua mandi. Kemudian yang ketiga tayam. Yang keempat menghilangkan najis.
Nah, ini adalah tujuan atau magasid di dalam bersuci ini ada 4 ini. Wudu, mandi, tayammum, menghilangkan najis. Ini adalah tujuan bersuci. Nah, ente mau wudu, itu nggak bisa sembarangan langsung wudu saja, enggak kan? Orang mau mandi, nggak bisa sembarangan langsung mandi saja. Orang mau tayammum, nggak bisa langsung sembarangan tayammum. Orang mau menghilangkan najis, gimana? Dilap aja, nggak bisa. Ada cara-caranya. Ya, dan ada sarananya, ada perantaranya untuk kita bersuci. Ini tujuan bersuci, kemudian ada alat, sarana atau perantara bersuci. Nah, perantara bersuci apa? Yang pertama, apa? Air. Ya, perantara bersuci yang pertama air. Kemudian yang kedua tanah ya, atau debu perantaranya. Kemudian yang ketiga apa? Batu atau sejenisnya. Kemudian yang keempat samak daripada kulit bangkai hewan. Nah, ini adalah alat ataupun sarana untuk orang bersuci. Ente mau wudu, ente mau mandi, maka ente harus gunakan air. Artinya apa? Kalau misalnya ada orang wudu, ada orang mandi, tidak menggunakan air, maka tidak dianggap wudunya, tidak dianggap mandinya. Kecuali kalau misalnya ada uzur-uzur yang sudah diperbolehkan oleh syariat, maka boleh bagi orang tersebut untuk wudu atau mandi tidak menggunakan air, penggantinya itu tanah atau debu. Tapi tanah atau debu ini bukan menjadi pondasi awal atau alat pertama untuk orang berwudu, untuk orang mandi, enggak. Ini fungsinya hanya menjadi pengganti saja. Ya, ini hanya pengganti. Artinya kalau misalnya ada orang sakit, yang mana sakitnya itu menyebabkan dia tidak boleh kena air. Kalau kena air misalnya dia bisa lebih bahaya lagi. Kalau kena air lambat sembuhnya. Kalau kena air bisa mati misalnya. Atau kalau kena air dia punya sesuatu aib yang membekas di muka atau di bagian-bagian anggota badan yang terlihat. Maka itu uzur. Dia nggak bisa untuk tidak menggunakan air, bisa dia pakai tanah atau debu, badalan daripada wudhu atau mandi dia tayammum. Nah, ini semua berurutan. Ya, ini semua berurutan. 3 yang pertama ini semuanya berurutan. Nggak bisa kita langsung semua satu tidak bisa. Wudhu gunakan air, mandi gunakan air. Kalau misalnya nggak bisa, baru boleh pakai tanah atau debu. Tapi bukan wudhu, bukan mandi, tapi tayammum. Ini nanti kita pelajari satu persatu. Ya, ada bedanya, banyak bedanya, terutama dalam masalah niat. Wudhu mandi menggunakan air sama wudhu atau mandi menggunakan tanah, yaitu tayammum, itu niatnya berbeda. Tidak bisa, sama tidak bisa. Ente tayammum niatnya nawaitu rafal hadas, tidak sah tayammumnya. Karena dengan tayamum tidak mengangkat hadas. Orang tayamum tidak mengangkat hadas. Ya. Makanya nanti insya Allah satu persatu kita pelajari. Nah, sekarang ini kita berada di yang pertama dulu, di air. Maka insya Allah kalau selesai kita kaji air, insya Allah kedepannya langsung kita bahas wudhu. Masalah-masalah yang lainnya, tanah, debu, batu, ataupun samak, itu nanti menyusul. Ya, itu nanti menyusul satu-satu nanti insya Allah akan kita pelajari. Ya, tapi yang terpenting yang nggak ada di kitab ini, yang perlu kita pelajari ini masalah air. Ya, air. Nah, air ini ya itu terbagi jadi 3. Air itu terbagi jadi 3. Ya, mungkin masalah ini sudah banyak yang tahu mungkin. Ya, tapi sedikit kita lebih perjelas. Air itu ada 3. Ada air apa saja yang pertama? Air mutlak. Atau dalam istilah bahasa Arabnya ma'ut tahur.
Atau dalam istilah lain berarti apa? Air yang suci dan mensucikan. Itu yang dinamakan dengan air mutlak. Ya. Air mutlak itu adalah air yang suci dan mensucikan. Ada definisi untuk air mutlak. Apa? Ada yang tahu definisi air mutlak? Apa? Hah? Ada di dalam kitab Fathul Gharib, dinamakan mana dalam minas sama au naba'a minal ard, itu adalah air yang mutlak. Yang turun dari langit, kemudian yang tumbuh atau yang dari bumi itu adalah air mutlak. Tapi ada definisi yang lebih enak lagi. Apa itu air mutlak? Ada yang tahu? Air mutlak itu adalah air yang tidak terikat dengan embel-embel, atau tidak ada embel-embel yang mengikat. Itu adalah air yang mutlak. Ghairul mugayyad bi qaidin lazim. Air yang tidak terikat dengan embel-embel itu namanya air mutlak. Embel-embel itu apa? Embel-embel yang mengikat itu sekiranya kalau sudah ada nama setelah air, itu ente nggak bisa rubah lagi. Nggak bisa rubah lagi. Contoh misalnya. Contoh nih. Ini apa ini? Ini apa ini? Air ya? Kalau ada yang bilang kopi, bahlul. Air ya? Ini air kan? Air. Naftarid kita bayangkan coba. Ini kopi. Misalnya kita bayangkan ini kopi. Nanti bilangnya ini air apa kopi? Kopi. Nah, ketika air itu yang harusnya dia air, ketika ente sudah letakkan dia kopi, maka ente nggak bisa bilang lagi ini air, ente bilangnya ini kopi, atau paling tidaknya ente bilang ini air kopi. Nah, kata kopi ini itu adalah embel-embel yang mengikat sehingga tidak bisa menjadikan air itu menjadi air yang mutlak lagi. Jadinya apa? Dia jadinya air yang suci tapi tidak mensucikan. Atau misalnya ada air, ente tuang sirup marjan. Ente bilangnya air apa sirup? Sirup. Nah, berarti dia bukan mutlak lagi, tapi dia suci tapi tidak mensucikan. Jadi air yang mutlak itu air yang terlepas dari embel-embel yang mengikat, itu baru namanya air mutlak. Lah terus Pak Habib, sekarang ini kan dibilang air laut mutlak, air hujan mutlak, air sumur mutlak. Itu ada embel-embelnya tuh. Ada hujannya, ada lautnya, ada sumurnya. Kenapa nggak dibilang air? Kenapa dibilang air mutlak padahal ada embel-embel yang mengikat? Walaupun di situ kita sebutnya air sumur, tapi pengikatan itu tidak tidak bersifat lama. Artinya itu dia bisa terlepas daripada ikatan itu. Misalnya ada orang ngambil air dari sumur, ambil dia nyedok, bawa ke rumah. Orang bilang nggak ini air sumur? Orang bilangnya air apa air sumur? Air. Aqua itu ngambilnya dari mana? Sumur misalnya. Ente bilang air sumur apa air? Air. Nah itu. Nah itu namanya air mutlak. Jadi air mutlak itu adalah air yang terlepas daripada embel-embel yang mengikat, itu namanya air mutlak. Secara gamblangnya, air mutlak itu adalah air yang suci dan mensucikan. Semua air yang suci dan mensucikan, maka air tersebut itu boleh untuk dijadikan berwudu, boleh untuk dijadikan mandi. Baik wudu yang sunnah ataupun mandi yang sunnah. Sekarang anak tanya, orang kalau mandi wajib, kalau wudu wajib, airnya harus mutlak gak? Harus mutlak. Kalau orang wudunya sunnah, mandinya sunnah, harus mutlak gak airnya?
Harus tak? Harus. Mau ente wudu sunnah, mau ente wudu wajib, mau ente mandi sunnah, mau ente wajib, airnya harus air mutlak. Perbedaannya cuma satu. Kalau wudu yang wajib, air bekasnya menjadi air yang mustakmal. Tapi kalau wudu yang sunnah, air bekasnya tidak menjadikan air tersebut mustakmal. Bedanya itu saja. Tapi kalau mau dipakai untuk wudu, tetap sama-sama air mutlak. Paham sampai sini? Nah, akan tetapi, walaupun air mutlak itu sah hukumnya dan memang harus untuk menjadi alat ataupun sarana orang itu biar wudunya sah atau mandinya sah. Tapi ada beberapa hal yang memang pemakaian air tersebut walaupun mutlak makruh hukumnya. Ya, ada air mutlak, tapi dipakainya enggak mubah. Tapi hukum makainya makruh. Contohnya apa? Pemakaian air mutlak yang makruh. Coba sebutin yang tahu. Apa contohnya? Air apa? Air panas. Air panas, air yang misalnya inti panasin pakai kompor, atau inti panasin pakai alat-alat yang lain, misalnya yang bersambung dengan listrik, air yang masih panas, yang kiranya panasnya tadi inti yakini nggak merusak. Tapi kalau panasnya inti yakini itu memberikan inti penyakit, haram makinya, tidak boleh. Kalau kiranya ente kalau pakai ente bakal kulit ente bakal ngelupas, haram, tidak boleh. Tapi kalau ente cuman ngerasa panas saja, panasnya nggak sampai ngerusak, maka nggak haram tapi makruh. Kenapa bisa makruh? Karena syariat itu menghindari sesuatu yang bisa menyebabkan seseorang itu menghilangkan kesempurnaan dalam wudu atau kesempurnaan dalam mandi. Kenapa? Orang kalau wudu pakai banyu hangat, kira-kira wudunya bisa pelan-pelan gitu. Atau semuanya dia iniin semua. Orang kalau udah pakai air panas cepet-cepet dia. Cepet-cepet. Ambil yang wajib-wajibnya saja. Nah, makanya menjadi makruh. Kenapa? Karena menyebabkan seseorang bisa saja tidak sempurna di dalam wudu, tidak sempurna di dalam mandi. Ya kan, wudu dan mandi walaupun ada bagian-bagian minimalnya, tapi tetap kita disuruh untuk menyempurnakan wudu, menyempurnakan mandi, kan seperti itu. Air yang panas, kemudian air yang dingin juga makruh. Kemudian air yang musyammas, air yang terdampar sinar matahari dan kena efeknya. Seperti misalnya kita punya air yang mana air tersebut orang biasanya punya apa di rumah? Toren nih namanya. Toren itu biasanya ditaruh di atas genteng, di atas loteng misalnya. Habis itu terlalu terkena sinar matahari, kemudian berefek air itu jadi panas, maka itu juga hukumnya makruh. Karena benda-benda yang seperti itu tadi bisa menyebabkan apa? Nanti juzam, baros, kulit kita itu apa bahasa Indonesianya itu? Putih-putih itu ya. Ada penyakitku kulit lah, ada penyakitku kusta atau apa itu menyebabkan penyakit. Nah, itu hukumnya makruh ya. Dan banyak lagi seperti misalnya air yang tenang. Dalam fikih air yang tenang itu makruh, tapi fatwa-fatwa ulama, sebagian ulama yang lain itu memperbolehkan, tidak apa-apa. Kemudian air bekas perempuan, air bekas perempuan, air bekas perempuan juga hukumnya makruh. Bekas perempuan kita pakai, itu hukumnya makruh ya. Dan beberapa hal lagi air yang makruh, misalnya air di tempat-tempat yang dimurkai oleh Allah. Ada air namanya, jadi ada kaum namanya kaum Sadum. Ya, kalau istilah kita bahasanya kaum Sodom ya. Kaumnya Nabi Lut. Kaumnya Nabi Lut. Nah, di situ ada sungai itu. Ada sungai. Nah, orang wudu di situ, mandi di situ haram. Bukan haram, makruh. Kenapa? Karena itu memang tempat dimurkai oleh Allah. Tempat Allah
mengazab daripada kaumnya Nabi Lut. Ya. Allah azab mereka itu, Allah perintahkan malaikat Jibril angkat mereka punya bumi itu, diangkat sampai ke langit yang ketujuh. Sampai ke langit yang ketujuh diangkat. Sampai-sampai penduduk langit itu dengar kokokan ayam kampung itu dengar. Allah angkat, habis diangkat sama Allah, dilemparkan sama batu-batu dari neraka jahanam tuh, habis itu dibalik. Nah, ya, itu azabnya kaum Nabi Lut. Ya, nah, ada air di situ. Bahkan dari riwayat katanya setiap tumbuhan yang ditanam di situ nggak mati semua. Nggak bisa, karena mungkin masih ada anget-angetnya daripada bekas-bekas azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu juga makruh. Jadi air mutlak itu ada air yang mubah untuk dipakai, ada juga air yang makruh untuk dipakai, ada juga air yang haram. Walaupun mutlak haram, nggak boleh digunakan. Kita contohin kemarin, kayak apa? Air yang diwakafkan untuk minum. Ya, air yang diwakafkan untuk minum mutlak nggak? Mutlak. Tapi kalau kita gunakan haram. Ya, nah, itu yang bagian yang pertama. Sampai sini ada yang bertanya? Sampai sini ada yang bertanya tentang air mutlak? Silahkan. Paham tentang air mutlak? Siap. Air mutlak itu kejatuhan semut dan lain jenisnya. Nah, itu nanti kita masuk ke dalam air yang mutanajis atau air yang najis, ya. Tapi di dalam hal-hal yang najis itu tentunya ada binatang-binatang yang dimakfu. Salah satu contohnya misalnya apa? Binatang-binatang yang kalau dibelah itu tidak ada darah yang mengalir, itu kita dimakfu. Kejatuhan air dimakfu. Sama seperti semut. Semut jatuh makfu. Tidak apa-apa. Artinya itu ditoleransikan. Tidak masalah, boleh untuk kita pakai wudu. Boleh untuk kita pakai wudu. Nanti insya Allah setelah ini bagian yang kedua, yang ketiga kita bahas lagi lebih dalam lagi bagian yang ditanyakan oleh Bapak penghulu. Ada pertanyaan lagi? Air mutlak? Paham, Pak? Air mutlak, Pak? Paham? Siap. Nah, yang kedua ada namanya air, ya, dia suci, airnya suci, ya, tapi tidak mensucikan. Dia suci, tapi tidak mensucikan. Nah, air yang suci tapi tidak mensucikan ini itu terbagi jadi dua. Ya. Yang pertama, air yang berubah dengan benda suci. Ya, air yang berubah dengan benda suci, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, air mustakmal. Ya, air mustakmal ini air yang suci tapi tidak mensucikan, itu namanya air mustakmal salah satunya. Ya. Nah, jadi air yang suci tapi tidak mensucikan ini ada dua bagian. Yang pertama apa? Air yang berubah dengan benda suci. Nih, misalnya, ini air enggak? Air, mutlak air ini, mutlak. Ente jatuhkan kopi, plung. Jadi mutlak lagi enggak? Enggak. Dia jadi suci tapi tidak mensucikan. Dia kejatuhan benda suci. Kopi suci. Kopi bukan benda yang najis, bukan. Kopi benda yang suci. Ini air mutlak, ente taruh kopi, jadi suci dan tidak mensucikan. Ini air mutlak, ente taruh sirup, jadi suci dan tidak mensucikan. Ini air mutlak, ente jadikan buat airnya rempah kuning, jadinya suci dan tidak mensucikan. Ya, seperti itu. Air yang kejatuhan benda suci. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, air yang mustakmal. Nah, air yang mustakmal ini air apa? Mustakmal ini adalah air yang secara gamblangnya saja,
Air yang dipakai untuk mengangkat hadas ataupun menghilangkan najis. Itu adalah air yang mustakmal. Tapi tentunya air yang mustakmal ini punya syarat-syaratnya. Enggak langsung dibilang air mustakmal, ya. Enggak langsung dibilang air mustakmal. Oh, tiba-tiba langsung dibilang mustakmal, tiba-tiba langsung bilang ini, enggak juga, ya. Nah, air itu dibilang mustakmal, salah satu apa syaratnya? Airnya harus sedikit. Airnya harus sedikit. Ya. Kalau airnya banyak enggak dibilang mustakmal. Dalam istilah fikih itu dikategorikan air yang sedikit itu adalah air yang di bawah 2 kulla. 2 kulla itu berapa ukurannya? 216 liter. Itu air 2 kulla. Artinya air yang di bawah 216 liter berarti itu terbilang air yang sedikit. Ya. Dan banyak syarat-syarat yang lain. Ya, Anda tuh pengen sebutin satu, tapi takutnya bingung. Yang penting Anda jelaskan secara keseluruhan saja. Ya. Jadi air yang mustakmal itu adalah air yang dipakai untuk mengangkat hadas ataupun air yang dipakai untuk menghilangkan najis. Secara gamblangnya itulah yang dinamakan air yang mustakmal. Ya, itulah yang dinamakan dengan air mustakmal. Nah, di dalam air, kembali lagi di awal ya, Anda lupa menjelaskan. Di dalam air yang berubah dengan benda suci ini, ya, kalau misalnya dengan ada air kejatuhan benda suci, kemudian benda suci ini merubah sifatnya air. Jadi kan air itu di dalam perubahannya dilihat dari 3 sifat. Apa aja? Warna, rasa, baunya. 3 sifat ini satu saja berubah, maka airnya jadi suci dan tidak mensucikan. Jadi kalau ada air kejatuhan benda suci, ente lihat dulu berubah nggak rasanya berubah enggak, warnanya berubah enggak, baunya berubah enggak. Kalau satu aja ente cium, baunya berubah, maka sudah jadi suci dan tidak mensucikan. Seperti itu. Nah, tapi terkadang ada perubahan dalam air yang padahal yang jatuh ke dalam air ini bukan air, tapi benda lain. Ibaratnya gini nih. Ini air. Anda susah nih kalau mic-nya kayak gini. Ini air. Ini misalnya air mawar. Air sama air mawar beda nggak? Beda ya? Air sama air mawar beda. Ya. Air mawar ada baunya. Tapi kalau air nggak ada bau. Ya. Tapi ada orang punya air mawar 10 tahun nggak dipakai sama dia. Ada orang nyiapin misalnya kan, Masya Allah beberapa orang mungkin ada nyiapin kafannya, ya udah. Ya enggak? Udah nyiapin kafannya, udah nyiapin gamisnya, udah nyiapin semua. Bahkan air mawarnya untuk disiram tuh udah siap. Ya. Tapi Masya Allah tidak mati-mati panjang umur dia. Panjang umur. Sampailah 10 tahun dia lah nyimpen di lemari air mawar itu. Lah disimpan sama dia 10 tahun air mawar itu. Akhirnya pas dia buka, air mawar yang dia simpen tadi udah nggak ada baunya lagi. Warnanya udah sama kayak air. Baunya nggak ada bau. Ibaratnya kalau disandingkan kayak gini sama. Nggak ada bedanya. Tapi ini air mawar. Ini bukan air ini. Tapi ini air. Akhirnya ada orang sama dia dijatuhkan air mawarnya ke air. Nah, bagaimana hukumnya? Kalau ente mau lihat berubah, enggak berubah dia. Nah, enggak ada rasa bau, warna sama kayak air. Tapi ini bukan air. Artinya ada benda suci yang jatuh ke air, tapi sifatnya udah hilang. Nah, bagaimana hukumnya? Apakah langsung kita bilang enggak ini suci? Enggak. Jadi kita kira-kirakan. Jadi di dalam perubahan itu ada perubahan yang nyata, yang bisa dirasa, yang bisa dilihat, yang bisa dicium. Ada juga perubahan yang tidak bisa dirasakan, dicium atau dilihat, nggak bisa.
Ya, artinya dibilang itu tagayyurut takdiri, perubahan yang kira-kirakan. Jadi inti kira-kira misalnya ada air segelas, kemasukan air mawar misalnya kita taruhlah 10 tetes. Inti kira-kira kalau 10 tetes ini sirup atau 10 tetes ini sari anggur jatuh ke gelas kayak gini, berubah nggak kira-kira ya? Kalau misalnya berubah, airnya suci dan tidak mensucikan. Kalau misalnya tidak berubah, maka tetap jadi air mutlak. Kenapa Anda mau bahas ini? Nah, Anda mau mencontohkan sama seperti air-air yang jatuh ketika ente mandi atau jatuh ketika ente wudu. Ya, ente wudu, habis itu bekas tetesan dari muka, bekas tetesan dari tangan jatuh ke ember. Kan air yang jatuh bekas wudu tadi itu namanya air musta'mal. Jatuh ke ember. Apa hukum air tadi? Hah? Suci tidak mensucikan, kata Bapak Herman. Nah, ada yang mau jawab lagi? Tidak bisa kalian simpulkan langsung jadi air mustakmal, kalian simpulkan langsung jadi air yang suci tapi tidak mensucikan, nggak bisa. Seperti yang Ana contohkan tadi, dikira-kirakan dulu. Ya, nggak bisa ente langsung bilang misalnya air yang jatuh bekas sisa wudhu yang di muka kita jatuh ke ember langsung mustakmal ini air karena kejatuhan, nggak langsung. Nggak langsung jadi mustakmal, nggak langsung, tapi dikira-kirakan dulu. Misalnya ada air seember, ente sisa wudhu ente, wudhu ente kirakan segini. Ente ibaratkan aja ini sari kurma misalnya, atau sari anggur, misalnya anggur yang warna hitam atau anggur yang warna merah. Misalnya ente peres anggurnya, habis itu ente jadikan taruh di gelas, kemudian ente kira-kirakan ini air, ini sirup anggur ini segelas ini, kalau Anda jatuhkan ke ember, berubah nggak embernya? Berubah nggak airnya? Kalau airnya berubah, maka dia jadi air yang suci dan tidak mensucikan. Kalau embernya nggak berubah, udah tetap air mutlak. Mau dia kejatuhan sisa air wudhu ente, tetap dia air mutlak. Kenapa? Karena dia nggak berubah. Karena dia nggak berubah. Jadi jangan ente langsung katakan sisa air yang jatuh dari bekas wudhu langsung mustakmal, langsung suci dan tidak mensucikan, enggak. Tidak seperti itu. Jadi dikira-kirakan dulu. Dikira-kirakan dulu. Apalagi kalau cuma jatuhnya beberapa tetes, sudah itu air mutlak sudah. Ada pertanyaan sampai sini? Jaga-jaga lebih utama, tapi terlalu juga untuk itu juga dilarang oleh syariat. Karena itu menyebabkan kita bisa menjadi orang yang was-was. Ya, was-was itu kita dari awal ngejaga, tapi efeknya kalau menyebabkan kita penyakit was-was, waliyazubillah, jauh kita sama Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih parah lagi itu penyakit. Ya, lebih parah lagi. Kalau mau jaga-jaga boleh, tapi yang penting ente perkirakan. Kalau memang ente yakin, ana wudhunya kayaknya netes semua di ember ini, ya sudah pakai. Ya, tapi kalau misalnya ente lihat paling berapa tetes, 1 tetes, 2 tetes, 3 tetes, itu tidak menjadikan air itu mustakmal. Intinya jangan langsung memvonis bekas air yang jatuh dari muka jatuh ke mana? Jatuh ke air langsung jadi mustakmal atau suci, dan itu jangan langsung seperti itu. Karena hukum fikihnya enggak berkata seperti itu. Ya, hukum fikihnya enggak berkata seperti itu. Harus dikira-kirakan terlebih dahulu. Ya. Dan air mustakmal adalah air yang dipakai untuk mengangkat hadas, air yang dipakai untuk menghilangkan najis. Artinya apa? Basuhan-basuhan sunnah, baik itu basuhan kedua atau basuhan ketiga, atau ada orang mandi dan mandi itu sunnah, atau wudhu yang sunnah, atau kita pakai untuk hal-hal yang lain seperti anak kita mandi, atau
apalagi kita mandi yang bukan mandi wajib, maka tidak menjadikan air itu air yang mustamal, tetap itu air mutlak. Ada pertanyaan sampai sini? Betul, siap. Masalah wajib tadi bicara kalau masalah sunnah kan memang dipersoalkan. Yang masalah sunnah, tapi yang wajib bisa sekali wajib kan. Andai kata jatuh misalnya ke ember tadi termasuk mustamal itu. Enggak. Yang wajib berarti ya, bukan yang sunnah. Yang wajib ya. Yang wajib. Yang wajib ya. Tidak menjadikan langsung mustakmal. Bisa dia jadi mustakmal, tapi tidak langsung ente langsung vonis mustakmal, enggak, tergantung. Kalau memang dikira-kirakan dia berubah, sudah. Berarti nggak boleh untuk mandi wajib lagi. Karena dia udah mustakmal atau suci dan tidak mensucikan. Tapi kalau dia nggak berubah, pakai aja. Pakai aja. Ada pertanyaan lagi sampai sini? Siap. Andai airnya lebih dari 2 bola. Nah, itu air yang sudah berubah. Jadi air kalau dia berubah, ya hukumnya sudah dia berubah berarti. Suci dan tidak mensuh, walaupun dia lebih dari 2 kula. Kecuali kalau dia lebih 2 kula. Kalau dia lebih 2 kula tetap sama aja, dia tetap suci dan tidak mensucikan. Kalau dia ngerubah, ngerubah. Ada pertanyaan? Siap. Kalau memang itu perubahannya itu enggak sangat ya, artinya tuh dicium ada baunya tapi enggak nyenget banget ya. Enggak nyenget banget, artinya tuh enggak sampai bikin kita perih mata sampai seperih-perihnya, tetap dikategorikan air mutlak. Tetap dikategorikan air mutlak, seperti itu. Silahkan, ada pertanyaan lagi, Fadol. Enggak apa-apa, ente enggak paham, ente mau nanya, tanya, jangan malu-malu. Jangan malu-malu, Fadol. Tanya aja. Atau yang ngerasa enggak Beb, anak pahamnya kayak gini, enggak apa, ngomong aja enggak apa. Terbuka, semuanya terbuka. Ada pertanyaan lagi? Siap. No, nih, minyak harum, minyak ataupun bensin, ini penting pertanyaan ini memang. Tapi anak tuh sengaja nggak terlalu banyak masukin masalah-masalah, takutnya ente bingung. Tapi kalau ente nanya, anak jelasin, ya. Air yang kejatuhan benda suci, ya, itu menjadikan air itu suci dan tidak mensucikan, tentunya ada 4 syarat harus. Yang pertama apa? Yang jatuhnya benda suci. Kalau jatuhnya benda najis, jadinya najis. Yang satu berarti apa? Harus benda suci. Syarat pertama. Syarat yang kedua, itu membuat perubahan yang sangat. Perubahan yang sangat itu apa? Dia menarik nama air. Artinya air itu enggak dinamakan air lagi. Kayak Ana bilang tadi, air kejatuhan kopi. Ente bilang air apa kopi? Kopi kan? Air kejatuhan kopi. Ente bilang kopi apa air? Kopi. Artinya nama air ditarik sama dia, dibuang. Jadi itu adalah perubahan yang sangat. Perubahan yang sangat. Itu yang kedua. Yang ketiga, airnya nggak butuh. Airnya nggak butuh. Air butuh nggak sama kopi? Air butuh nggak sama kopi? Anda tanya nih, air butuh nggak sama kopi? Nggak butuh. Air butuh nggak sama sirup? Nggak butuh. Tapi kalau ente bilang air butuh nggak sama gelas? Butuh. Air butuh nggak sama ember? Butuh. Air butuh nggak sama bak? Butuh. Jadi kalau ada perubahan dalam bak, dikarenakan lumut atau lama, nggak apa-apa, nggak ngaruh dia. Tetap airnya mutlak. Walaupun baunya nggak bau air, nggak apa-apa. Nah, tapi kalau ada perubahan dikarenakan sebab benda yang tidak dibutuhkan oleh air, nah maka itu mempengaruhi air. Bisa jadi suci dan tidak mensucikan. Itu yang ketiga. Benda yang jatuh bukan benda yang dibutuhkan oleh air. Nah, kemudian yang keempat, benda yang jatuh ini ketika dia jatuh ke air, nggak bisa dipisah lagi. Kalau udah jatuh ke air nggak bisa dipisah lagi. Ente kopi nih, ente jatuhkan ke air. Ente bisa pisah nggak mana kopi mana air? Bisa nggak? Nggak bisa.
Atau sirup ente jatuhkan ke air, bisa ente bisa nggak? Ah ini sirup nih, ah ini air nih, bisa nggak kayak gitu? Nggak bisa. Marjan udah langsung jadi langsung jadi sirup marjan dia, kayak gitu. Nah, berarti apa? Syarat yang keempat tadi, benda tadi bercampur dengan air dan tidak bisa dipisah. Tapi kalau ada benda yang jatuh, dia suci, tapi tidak bercampur dengan air, maka air tersebut masih dikategorikan air yang mutlak karena bisa disisihkan. Nah, minyak harum atau minyak atau bensin, itu kalau ente, coba ente praktek di rumah kalau ente mau praktek. Kalau jatuh ke air, itu kan bisa dipisah masih. Bisa nggak dipisah? Bisa. Masih bisa dipisah. Nah, itu masih bisa dijadikan wudhu, airnya masih air mutlak. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Dah. Tamam, Nah, itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, yang terakhir, ini adalah air yang mutanajjis. Air mutanajjis, Air mutanajjis itu adalah air yang kejatuhan najis. Air yang kejatuhan najis ini, kalau misalnya airnya sedikit, maka langsung menjadi mutanajjis, berubah atau tidak berubah. Air nih sedikit. Ini kan sedikit nih, sedikit. Nah, kejatuhan najis. Enggak, tetap ini masih bersih nih. Masih air kinclong, kelihatan masih orang sana tuh. Enggak berubah. Baunya masih bau air. Warnanya masih warna air. Rasanya masih rasa air. Tapi sedikit kejatuhan najis, udah menjadikan air itu mutanajjis. Udah menjadikan air itu mutanajjis. Sama seperti air itu benda-benda cair yang lain. Kalau benda cair yang lain itu enggak harus sedikit, banyak saja kejatuhan najis jadi najis. Ente punya bensin, yang biasa-biasa ngantri nih di terminal nih, bukan di terminal Pertamina. Ente bawa ke rumah, ente taruhkan di jerigen yang gede atau apa bahasa ini? Tangki. Tangki, ente punya berapa tangki di rumah? Kemudian tapi ente enggak tutup. Ente enggak tutup, kejatuhan najis. Itu semuanya jadi najis. Walaupun dia banyak, benda cair itu sedikit atau banyak, kalau udah kejatuhan najis dia jadi najis. Dia jadi najis, langsung mutanajjis, nggak bisa dirubah lagi, nggak bisa ente apa-apa, nggak bisa, udah. Dia sudah jadi mutanajjis sudah. Berbeda dengan air. Kalau air sedikit, bisa nggak ente sucikan lagi? Bisa. Kalau ente perbanyak. Ada air 1 ember jatuhan najis, nggak nyampe 2 kullah, jadi mutanajjis. Tapi habis itu ente gabung dengan air lain, gabung lagi, kemudian jadilah dia lebih dari 2 kullah, kemudian najisnya itu nggak ada lagi atau sifat airnya nggak berubah, sama seperti apa? Sama seperti air biasanya, udah jadi mutlak nih. Tapi kalau benda cair nggak bisa. Bensin, ada orang bawa bensin di mobil itu misalnya berapa? 2 ton. Kejatuhan bangkai tikus masuk situ nyemplung, udah najis. Najis. Kalau udah najis, ente nggak bisa jual lagi, nggak bisa jual karena syarat jual itu apa? Bendanya harus suci, bendanya harus suci. Tapi ana ada cara, ana ada cara, benda suci boleh, benda najis boleh dijual. Ada, ente ada yang jual tai ayam di sini? Ada? Yang jual tai kambing ada? Tai sapi? Nah, tai ayam najis tak? Syarat orang jual beli harus benda suci. Ente jual tai ayam, tak sah ente, menurut syariat tak sah. Mau bilang apa ente?
Tapi anak ada caranya. Mau tahu datang. Dia nanya, gitu. Baru anak kasih tahu. Nah, jadi ada bensin tadi. Ada bensin tadi. Bensin misalnya kejatuhan najis jadi najis. Atau ada orang bikin acara. Di rumah dia bikin akikahan. Di rumah dia bikin maulid, ngundang ribuan orang. Bikinlah dia rempah kuning satu kuali gede. Bikin rempah kuning satu kuali gede, dibikin sama dia rempah kuning. Nggak diawasin, dibiarin, nggak ditutup, kejatuhan bangkit tikus, najis jadi. Najis sudah, benda cair. Jadi patokannya apa? Benda cair itu kalau kejatuhan najis sedikit atau banyak, maka dia jadi najis. Benda cair apa saja? Minyak, bensin, rempah kuning, ada rempah apa lagi di sini? Kuah bakwan, kopi, susu, kejatuhan najis dia langsung jadi najis. Ada pertanyaan habis ini? Bagaimana cara tasbih Akad. Nanti Ana jawab habis ini nanti. Yang lain, yang ini dulu. Nanti Ana jawab. Misalkan kita kopi. Itu persemut. Nah, ini nanti Ana bahas. Ada 3 hal, 3 bagian najis-najis yang dimakfu. Artinya gini, enggak semua benda itu secara mutlak jatuh sama air, udah menjadikan air najis, enggak. Jadi ada beberapa hal yang dimakfu. Jadi ada 3 bagian. Ada najis yang dimakfu dalam sholat, yang dimakfu dalam air bebarengan. Ada, yang pertama. Ada najis yang dimakfu dalam sholat, enggak dimakfu dalam air. Ada najis yang dimakfu dalam air, enggak dimakfu dalam sholat. Ada 3 bagian tuh. Tahu enggak kata makfu? Makfu tahu makfu? Makfu tahu ya? Ya maksudnya enggak perlu ana Indonesiakan kan? Jadi makfu itu ibaratnya dimaafkan. Enggak apa-apa gitu. Jadi ada 3 bagian. Ada najis yang dimaafkan dalam sholat, dimaafkan dalam air. Enggak apa-apa. Siapa yang pertama itu? Ana catat aja apa mau ana ini aja? Ana ini aja, ana sebut aja ya. Ana sebut aja. Ada najis yang dimaafkan dalam sholat, dimaafkan dalam air. Apa itu? Najis-najis yang la yudrikuhut tarfu. Najis-najis yang tidak bisa dipandang oleh pandangan mata yang normal. Najis yang tidak terlihat oleh pandangan mata normal. Contohnya apa misalnya? Contohnya misalnya ada lalat. Nah, lalat ini kan binatang yang selalu hinggap di tempat-tempat yang kotor. Bangkai lah, atau kotoran lah. Tiba-tiba ada lalat. Kemudian lalat tadi hinggaplah dia ke mana? Hinggaplah dia ke kotoran misalnya. Habis dia hinggap ke kotoran, di kaki lalat itu masih ada sisa kotoran tadi. Kita lagi sholat di Masjid Nibung, tiba-tiba adalah lalat. Kira-kira ada nggak orang yang bisa lihat tai yang ada di kaki lalat? Bisa nggak kira-kira? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Terus bisa nggak kita lagi sholat tiba-tiba nggak boleh ada lalat yang deket anak? Kan nggak bisa kayak gitu kan? Nggak bisa. Dan kita nggak bisa terlihat juga, tai lalatnya nggak bisa terlihat sudah. Nah itu dimaafkan nggak apa-apa. Itu dimakfu. Najis-najis yang kiranya tidak bisa dipandang oleh mata yang normal. Dimakfu dalam sholat, dimakfu juga dalam air. Ada najis yang dimakfu dalam air, nggak dimakfu dalam sholat. Dalam air dimakfu, dalam sholat nggak dimakfu. Seperti apa contohnya tadi? Najis-najis bangkai yang kalau dibelah itu nggak ada darah yang mengalir. Tadi semut tadi, lalat tadi, seperti apa? Belalang, atau seperti kalau kita lagi hujan-hujan nih apa? Apa itu? Yang banyak itu ya?
Nah, itu misalnya itu jatuh ke air dimakfu. Dimakfu nggak apa-apa. Hanya dalam air, tidak dalam sholat. Ente sholat, pas sholat tiba-tiba di kaki ente ada bangkai semut. Ente keinjak semut. Ada bangkai lalat, ada sayap laron. Ente injek, nggak sah sholatnya. Nggak sah karena najis. Ya, karena najis. Paham nggak? Paham ya? Paham ya? Nanti sholat bagian najis ada beda-bedanya juga. Ada bagian tempat namanya, kalau diinjek itu masuk ke tempat, kalau dibawa beda lagi namanya. Itu ada hukum-hukumnya nanti kita bahas di bab-babnya. Ya. Nah, kemudian ada najis yang dimakfu dalam sholat, gak dimakfu dalam air. Ada najis yang dimakfu dalam sholat gak apa-apa, dalam air gak boleh. Seperti apa? Seperti darah yang sedikit. Darah yang sedikit. Ya. Sedikit itu kembali kepada uruf lah. Artinya orang setempat mengartikan sedikit itu kayak gimana sih? Kalau cuma sekedar ngalir dari sini sampai sini, sedikit, darahnya dikit gitu. Atau sedikit itu segelas, sedikit ya. Banyak seember misalnya. Tergantung ente ngategorikan sedikit kayak gimana. Ya, seperti itu. Nah, ada darah sedikit itu masih makfu dalam sholat. Tapi kalau darah yang sedikit ini ente masukkan ke dalam air, nggak makfu. Airnya jadi mutanajis. Jadi gimana solusinya? Kalau ente ada tangan ente luka, ente mau hilangkan itu najis dari tangan ente jangan cemplungin ke ember. Kalau ente cemplungin ke ember, jadi mutanajis. Caranya gimana? Ente ambil gayung, ente siram, siram. Karena darah yang sedikit nggak dimakfu dalam air, tapi dimakfu dalam sholat. Dah, ada pertanyaan sampai sini? Ya, siap. Jadi kalau darah tadi kan kalau airnya mencapai 2 kula. Kan najis darah tadi. Kalau mencapai 2 kula dilihat kalau dia berubah. Kalau nggak berubah enggak. Kalau berubah enggak. Jadi air itu, kalau najis itu, kalau kejatuhan air yang sedikit, air sedikit langsung jadi najis. Tapi kalau kejatuhan air yang banyak, maka dilihat dulu berubah atau tidak. Kalau berubah, maka menjadikan air itu mutanajis. Ya, begitu. Tamam. Silakan. Mungkin menurut ana kajian kita tentang air ini cukup ya. Air mutlak, air yang suci dan tidak mensucikan dua. Satu berubah dengan benda yang suci, kemudian kedua air yang mustamal, kemudian yang ketiga air yang mutanajis. Ya, ana kira ini cukup ya, ana bahas. Walaupun banyak yang kiranya ada beberapa hal yang tidak ana bahas di sini. Contoh misalnya apa? Contoh misalnya asap dari najis ya, asap dari najis. Jadi misalnya ada orang ngebakar rumput, habis ngebakar rumput tapi di dalam rumput itu masih ada tai ayam atau masih ada tai sapi, dibakar sama dia. Biasa orang-orang tidur kebun. Nah itu kan nggak di kebun nih. Nanti kalau di kebun biasanya bakar rumput untuk ngusir nyamuk, betul lah. Bakar rumput, ya. Nah, habis ente bakar rumput, di rumput itu ada tai-tai. Ada tai ayam atau ada tai sapi misalnya. Ikut kebakar juga. Nah, itu kan mengeluarkan asap. Nah, asap dari benda yang najis itu najis. Ya, perlu dipahami. Asap dari benda yang najis itu najis. Tapi kalau sedikit dimakfu. Kalau banyak tidak. Nah, tolak ukur sedikit banyak itu bukan diukur dengan banyaknya asap, bukan. Tolak ukur asap yang tolak ukur sedikit atau banyak itu diukur dari efeknya. Misalnya kalau asap itu kalau kena baju efeknya apa? Kuning misalnya. Ya, kalau kuningnya betul-betul berubah, baju ente yang putih, kuningnya betul-betul berubah, sudah berarti ini efeknya kuat ini. Berarti enggak dimakfu, ente harus ganti.
ente harus ganti, ya. Gitu. Tapi kalau misalnya nggak berefek sama sekali, nggak apa-apa, itu dimakfu. Jadi asapnya dari benda yang najis, najis, ya. Asap dari benda yang najis, najis. Atau uap, uap. Tapi uap yang dikarenakan api ya. Seperti misalnya maaf nih, ada orang punya kencingnya digodok sama dia. Maaf nih, ini anak contoh nih ya. Ini Vicky. Ada orang punya kencing sama dia digodok sama dia, dipanasin sama dia. Godok, keluar uap. Nah, uapnya itu najis. Ya. Tapi ada uap yang bukan karena api ada. Seperti apa misalnya? Seperti kotoran kita nih. Kalau di spiteng, ya, di spiteng itu. Kalau spiteng sekarang ini kan nggak keluar tuh. Karena udah ada cara-caranya biar nggak keluar uapnya. Tapi kalau spitting orang zaman dulu itu anget kan, kotoran itu kan anget, jadi mengeluarkan uap. Nah tapi uapnya itu bukan dikarenakan api, bukan dikarenakan api. Nah nggak apa-apa, nggak najis. Sama seperti inti dikentutin orang, ada orang ngentutin inti, najis nggak kira-kira? Enggak, karena bukan dikarenakan api tadi. Dan juga termasuk yang najis dan dimakfu sedikit daripada kulit-kulitnya hewan yang tidak dimakan. Kulit kucing, kulit kuda, kulit keledai, itu kalau sedikit. Sedikit itu apa misalnya? Kayak 3 helai. Nah, itu sedikit. Tapi kalau udah 3 ke atas, 5 ke atas, itu kategorinya sudah banyak. Tamam. Ada pertanyaan lagi sampai sini?